Saya mau menyapa Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Salam sehat ya, salam sukacita. Baik, pada saat hari ini saya akan menyampaikan satu tema dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, temanya adalah memelihara iman. Ya, mari kita buka Alkitab kita 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, ayat yang ketiga dikatakan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, dalam terjemahan lain dikatakan Indonesia Mobile Bible dikatakan jika kamu telah mengecap bahwa Tuhan itu baik. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita tadi ya melihat kepada judul bahwa tema kita adalah memelihara iman, maka kita harus mencari pengertian lebih dulu, ya. Apa itu memelihara, supaya kita menyadari bagaimana kita akan melanjutkan apa yang akan kita lakukan, ya. Memelihara artinya menjaga dan merawat baik-baik, ya. Menjaga dan merawat baik-baik. Iman adalah kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Nabi, dalam hal ini adalah Nabi Isa atau Yesus Kristus, dan kepercayaan kepada kitab, Alkitab, Taurat dan Injil. Saudara yang kekasih, maka memelihara iman adalah menjaga dan merawat baik-baik kepercayaan kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada Alkitab. Saudara yang kekasih, memelihara iman hari-hari ini sangat penting. Ya, kenapa? Karena situasi membuat orang imannya goyah. Kalau saudara yang kekasih, iman kita goyah, maka kita tidak akan didapati lagi menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, saya akan masuk kepada poinnya, bagaimana cara kita memelihara iman di dalam Yesus Kristus. Bagaimana cara kita memelihara iman di dalam Yesus Kristus? Yang pertama, dari 1 Petrus 2 ayat yang pertama dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan. Yang pertama adalah membuang segala virus atau penyakit. Apa itu virus? Apa itu penyakitnya? Yang pertama dikatakan kejahatan. Nah, tentunya kejahatan ini adalah kejahatan di mata Tuhan. Apa yang jahat di mata Tuhan? Di dalam kitab Taurat, yang jahat di mata Tuhan adalah ketika orang Israel tidak menyembah kepada Tuhan. Ketika orang Israel hanya menyembah patung, hanya menyembah berhala, itulah kejahatan di hadapan Tuhan. Saat-saat ini apa yang menjadi kejahatan di mata Tuhan? Ketika kita tidak menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ya, selain kejahatan dikatakan juga tipu muslihat. Nah, tipu muslihat di sini adalah siasat menipu atau apa? Atau membohongi orang lain. Saudara yang kekasih, ini yang harus kita buang. Ya, tipu muslihat, menipu, membohongi orang lain. Saudara yang kekasih, ini sangat dibenci oleh Tuhan. Selanjutnya dikatakan kemunafikan. Berbicara tentang kemunafikan, dari manakah kita mengetahui bahwa ada kemunafikan di dalam diri seseorang? Ada 8 ciri munafik menurut kekristenan.
Mari kita perhatikan. Ada 8 ciri munafik menurut kekristenan. Yang pertama adalah pemain sandiwara. Maksudnya apa? Maksudnya penuh dengan kepalsuan. Hidupnya itu kepura-puraan, kepalsuan. Inilah ciri-ciri munafik menurut kekristenan. Yang kedua, menutupi jati diri. Ya, menutupi jati diri dengan apa? Dengan kepura-puraan. Contoh di Alkitab ini adalah Yudas Iskariot. Bagaimana dia mencium Yesus, padahal dia ingin menjual Yesus. Saudaraku, begitu kejam, tetapi itulah kenyataannya. Saudaraku yang kasih, ciri-ciri selanjutnya dari kemunafikan adalah bersikap egois dan suka melemparkan beban kepada orang lain. Ya, dalam hal ini kalau kita belajar dari Alkitab, itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka mengajarkan untuk mengasihi, memberikan janda-janda, memperhatikan janda-janda, memperhatikan fakir miskin, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Selanjutnya, ciri-ciri kemunafikan yang keempat, suka mencari muka. Ya, suka mencari muka bukan berarti mukanya hilang, tetapi saudaraku, apa yang dimaksud suka mencari muka? Selalu pamer, ingin dihormati, pengen dilihat baik di depan semua orang. Saudaraku yang kekasih, berbuat baik, berbuat yang terbaik bagi orang, itu adalah suatu keharusan. Tetapi mencari muka, ingin dihormati, itu adalah kemunafikan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang kelima adalah ciri dari orang yang munafik, menghalangi orang yang datang kepada Tuhan. Dalam Matius 23 ayat 13 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kalau ada orang ingin datang kepada Tuhan, jangan dihalang-halangi. Jangan dihalang-halangi. Amin Bapak Ibu. Tetapi mari kita dorong orang untuk datang kepada Tuhan. Kita dorong untuk orang bertumbuh di hadapan Tuhan. Yang keenam dari ciri kemunafikan adalah tidak ada kepedulian satu sama lain. Hari-hari ini adalah kita melihat dari segi ekonomi, dari segi hal lainnya, sangat-sangat dibutuhkan perhatian kepada orang lain. Nah, apakah kita menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain, apalagi di dalam kesusahan mereka? Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Jadi kalau tidak ada kepedulian satu sama lain, ini adalah ciri-ciri kemunafikan. Selanjutnya yang ketujuh, motif yang tidak tulus. Di dalam Matius 6 ayat 1 dan 2 dikatakan, Yesus mengajarkan supaya kita tidak melakukan kewajiban agama hanya untuk dilihat orang lain. Supaya kita rohani, supaya kita dilihat beriman, kita lakukan hal-hal yang menipu orang. Itu adalah kemunafikan. Ya, itu adalah kemunafikan, dan Tuhan tidak menyukai hal demikian. Yang kedelapan dari ciri kemunafikan menurut kekristenan adalah mengetahui kebenaran namun tidak menurutinya. Mari kita koreksi diri kita. Kita tahu firman, tapi kita tidak melakukan firman. Ini juga adalah ciri-ciri kemunafikan. Hari ini firman Tuhan begitu keras bagi kita, tetapi mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini menegur, mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh memelihara iman kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana cara kita memelihara iman di dalam Yesus Kristus? Ayat yang kedua dikatakan tadi, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Jadi yang kedua, cara kita memelihara iman di dalam Yesus Kristus menjadi seperti bayi. Maksudnya apa? Kita akan melihat bahwa bayi itu makanannya adalah susu yang murni. Ya, bahkan firman Tuhan katakan juga yang rohani.
Nah demikian juga ketika kita memelihara iman kita harus makan dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Harus hidup kita, kerohanian kita diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Artinya hidup harus seperti Yesus. Hidup harus meneladani kehidupan Yesus Kristus. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita harus hidup di dalam firman. Kita harus meneladani Yesus Kristus. Dia penuh dengan kasih karunia, dia penuh dengan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, ini adalah bagaimana cara kita memelihara iman di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, dari 1 Petrus 2 ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kita memelihara iman adalah mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita harus merasakan kebaikan Tuhan. Ya, dalam memelihara iman. Ya, dalam memelihara iman, memang kita harus sampai kepada merasakan kebaikan Tuhan. Jangan hanya berdasarkan kata orang. Orang Jawa bilang, ngerasakno kebaikan sing Gusti Allah. Ya, merasakan kebaikan Allah. Hidup kita harus mengecap kebaikan Tuhan. Sebagai kesimpulan, setelah kita memelihara iman dengan membuang segala kejahatan, menjadi seperti bayi dan mengecap kebaikan Tuhan, maka kita akan dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih. Saudaraku, perkataan ini disampaikan pertama kali kepada Abraham. Ya, ketika dia dikatakan akan menjadi bangsa yang besar. Ya, bangsa yang besar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari kita akan ada generasi-generasi, dan kita harus melihat bahwa generasi di bawah kita adalah generasi yang mengecap kebaikan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita menyadari bahwa kita adalah imamat yang rajani di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mewahyukan, meremakan bagi setiap kami yang mendengarkan pada saat hari ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang betul-betul memelihara iman kami di dalam Yesus Kristus, sehingga ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, kami didapati menjadi orang yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.